Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang di diskusi Talkshow kami yang mengangkat tema isu aktual mewujudkan smart governance melalui manajemen ASN dan smart ASN. Kami dari kelompok 3 ini akan mengulas praktik nyata pengelolaan ASN yang baik dan yang belum optimal di pemerintahan saat ini. Baik, mungkin langsung dimulai. Mas Anang, Ya, silakan. baik. Jadi kali ini kita akan membahas tentang video dari kanal YouTube Kompas TV dengan judul ASN DKI wajib naik transportasi umum. Nah, bagaimana tanggapan dari teman-teman sekalian soal kebijakan tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Setiap hari Rabu, seluruh ASN di Jakarta disarankan atau dilarang untuk menggunakan mobil pribadi. Nah, dari video tersebut, bagaimana nih tanggapan dari teman-teman sekalian? Ya, menurut saya itu adalah salah satu contoh contoh praktik baik pengelolaan ASN, yaitu dari kebijakan dari Pemprov DKI yang mewajibkan menggunakan transportasi umum saat hari kerja. Itu menurut saya adalah langkah nyata untuk membentuk ASN yang berorientasi pada pelayanan publik dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya juga dia mendukung untuk infrastruktur transportasi juga. Tiga kunci sukses untuk bisa bahasnya kebijakan ini. Yang pertama ialah eh, komitmen dari pimpinan sendiri, di mana pemimpin yang peduli atas isu kemacetan, maka ia akan peduli terhadap isu kebijakan ini juga. Yang kedua ialah aturan dari internal atau dari pemerintah yang sendiri. Yang ketiga ialah fasilitas yang mendukung, di mana tanpa fasilitas yang mendukung, otomatis sangat sangat kasihan juga bagi ASN yang mungkin jauh dari halte atau sebagainya mungkin. Itu juga pentingnya fasilitas yang memadai. Mungkin saya ingin membahas tentang bagaimana ya kalau kita mengadopsi kebijakan ini ke unit kerja lainnya. Jadi kalau kita bicarakan soal kebijakan ASN ini bisa diadopsi atau enggak ke unit kerja lain itu kuncinya itu ada di mindset para ASN ya. Dan ASN ini para ASN itu perlu paham bahwa efisiensi, kedisiplinan dan kepedulian terhadap lingkungan ini bisa dimulai dari hal sederhana seperti naik kendaraan umum. Jadi nggak cuma soal ikut aturan, tapi soal bentuk kebiasaan baru yang positif. Ya, sekian dari saya. Berarti memang harus kita ini dulu ya, kita harus melihat tempatnya di mana ya. Kita harus menyesuaikan, nggak bisa apa yang sudah ada misalkan di kota-kota besar itu nggak bisa langsung masuk ke daerah seperti itu ya. Mungkin saya kembalikan ke host lagi. Oke, baik. Dari sesi awal ini, mungkin kesimpulannya ya, keberhasilan kebijakan ini mungkin bisa didukung ya oleh tiga kunci keberhasilan, yaitu komitmen pimpinan, regulasi internal, dan fasilitas publik yang memadai. Juga perlu membangun mindset ASN yang menyesuaikan dengan kondisi lokal melalui benchmarking atau regulasi pendukung. Baik, mungkin selanjutnya kita langsung mulai aja segmen kedua terkait praktik buruk. Oke, baik. Untuk praktik buruk ini, coba kita simak video berikut dari TV One News. Ini tuh dengan judul ASN bolos 10 tahun, tapi masih dapat gajian. Nah, ASN yang bolos kerja selama bertahun-tahun. Salah satunya bahkan tidak masuk kerja selama 10 tahun. bagaimana tanggapan dari teman-teman semua nih soal ini? Menurut saya, eh, ini adalah contoh yang mencerminkan lemahnya pengawasan dari internal kita dan ketidaktegasan sistem manajemen ASN. Kalau dilihat penyebabnya ialah dari lemahnya sistem efisiensi yang diterapkan di instansi tersebut mungkin. Lalu yang kedua mungkin kurangnya integrasi di individunya yang mungkin lemah. Lalu yang ketiga bisa jadi itu karena kurangnya evaluasi di pimpinan atau evaluasi kinerja. Sehingga perlu masukkan juga bahwa evaluasi pegawai itu harus ketat sehingga tidak terjadi hal yang demikian. Kejadian ini terulang lagi tuh kayak dengan mengintegrasikan sistem absensi ke dalam aplikasi terpadu seperti Siap ya. Terus ada e-kinerja, lalu platform kepegawaian lainnya. Dan dengan sistem yang saling terhubung ini,
data kehadiran itu akan langsung berdampak pada penilaian Saya mau kinerja nanya, dan tunjangannya. Lalu ini selain link itu, media sosialnya dikumpulkan di laporan rutin ke KSN atau BKN itu juga diperlukan ya sebagai bentuk pengawasan eksternal. Sebenarnya kita sudah punya sistem yang baik sebenarnya, cuma memang penerapannya ke daerah, ke dinas-dinas terkait mungkin masih belum ya. Jadi sebenarnya ini tinggal bagaimana dari dinas itu untuk mengimplementasikan apa yang sudah ada yang sudah baik ini. Mungkin begitu ya. Ya, kita kembalikan ke host. Oke, baik. Mungkin bisa disimpulkan ya dari dua praktik tadi itu, kita bisa belajar bahwa smart governance itu hanya bisa terwujud jika manajemen ASN-nya itu didukung oleh integritas, lalu penerapan digital yang baik, sistem yang transparan, juga kolaborasi antar unit. Jadi, mari kita jadi bagian dari perubahan dan mulai dari hal yang kecil, dari diri sendiri, dan dimulainya sekarang. Oke, mungkin terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Diskusi hari ini telah selesai dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.